Langsung video. Tereng, tereng. Guys, ini ada berita dari karyawan di startup teknologi multinasional. Katanya tuh tim Jepang sama tim Brazil tuh kayak konflik. Jadi tim Jepang tuh marah karena tim Brazil tuh kayak ngaret. Terakhir tuh kalau nggak tahu tuh ngaretnya tuh hampir 30 menitan gitu. Terus tim Jepangnya marah. Salah satu dari tim Brazil tuh malah nyeletuk kayak this is our standard time, so relax. Jadi artinya tuh kayak konflik itu nggak selesai gitu. Akhirnya tuh kayak tim Jepangnya juga masih marah. Terus ujung-ujungnya produksi molor sampai 2 minggu. Itu menurut kalian gimana? Berat banget sih. Di tempat magangku dulu, bos dari Jerman marah besar karena anak magang dari Italia ngasih ciao ke klien senior. Katanya itu nggak hormat banget. Tapi si Italia ini bilang itu bentuk akraban. Intinya budaya power distance yang beda aja sih. Kalau nggak disepakati dari awal, siap-siap aja chaos. Lucunya tuh konflik kayak gini nggak selalu negatif. Di perusahaan tuh dulu, tim India dan Swedia debat soal waktu istirahat. Akhirnya mereka bikin aturan hybrid jam 12 sampai 1 siang fleksibel. Jadi kerja sehari itu 8 jam, hasilnya inovasi mereka malah naik. Setuju banget sih. Tapi itu ngomong-ngomong, ini tuh bukan cuma cerita doang. Penelitian terbaru tahun 2025 dari Jurnal International Global Knowledge, Memory and Communication membuktikan bahwa stres antar budaya, entah itu karena perbedaan bahasa, nilai budaya, atau bahkan diskriminasi memang punya dampak negatif signifikan terhadap kinerja inovasi game. Tapi yang menarik, studi ke 540 karyawan di Eropa itu menemukan bahwa strategi coping yang berfokus pada hubungan internasional dan emosi bisa jadi penengah yang efektif. Artinya, membangun kedekatan personal dan hubungan emosional itu lebih penting daripada sekedar cari solusi kayak siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku lihatnya tuh penelitian itu benar, tapi jangan sampai kita salah baca. Relation focus coping itu penting buat bangun kepercayaan, tapi tanpa struktur kedekatan personal bisa hilang begitu konflik berikutnya datang. Di perusahaan itu dulu, tim India dan Swedia itu nggak langsung akrab. Mereka butuh aturan hybrid dulu sebagai jalan aman. Setelah aturan jelas dan waspada tertentu, baru mereka mau ngopi bareng dan saling cerita. Jadi menurutku sistem yang adil dulu, baru hubungan personal atau dua-duanya jalan bareng dari awal. Jangan contoh konflik kita dulu. Setuju banget sih. Jadi intinya tuh yang pertama, sadari perbedaan budaya mulai dari waktu, kekuasaan, sampai komunikasi. Yang kedua, konflik itu wajar, bahkan bisa jadi pemicu inovasi kalau dikelola dengan pintar. Yang ketiga, jangan cari siapa yang benar. Bangun kedekatan personal dulu dan sistem yang adil. Yang keempat, jangan lupa akses buat teman-teman tuli. Setuju sih. Jadi menurut kalian gimana guys? Kamu masih bingung mau belajar teknologi, bisnis, dan siap menghadapi dunia kerja? FBI jawabannya. Siapkan masa depanmu bersama Fakultas Bisnis dan Informatika UMPR. Di sini, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Dengan program studi manajemen, bisnis digital, sistem informasi, dan ilmu komputer, FBI UMPR hadir untuk mencetak generasi yang inovatif, kompetitif, dan siap menghadapi dunia kerja. Di sini kamu nggak perlu bingung lagi karena udah dilengkapi dengan fasilitas pendukung pembelajaran, dosen profesional dan berpengalaman, kegiatan akademik dan non-akademik yang beragam, juga peluang pengembangan karir dan kewirausahaan. Saatnya wujudkan impianmu dan menjadi bagian dari generasi unggul bersama FBI UMPR. Fakultas Bisnis dan Informatika UMPR, berkarya, berinovasi, dan menginspirasi. Ayo bergabung bersama Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Wujudkan masa depanmu mulai sekarang. FBI UMPR membangun generasi unggul, inovatif, dan siap menghadapi era digital. Daftarkan diri kamu sekarang juga, dan jadilah bagian dari kami.